Jangan lupa. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Nanti ini ya absen yang tidak masuk aja ya di absen di grup WA. Biar bisa ini mudah. Nah, itu kan ini kan pernah kalian bahas kemarin kan, kita belajar kemarin sempat mengenai politik sengaja dibahas tadi di sini. Nah, ini sering biar biar kalian ingat ya. Ini sudah kan? Pernah kan ini? Sudah, Pak. Aduh, ini di intermezzo ya. Hmm. Ganti belum PowerPoint-nya? Nggak tahu kan ini pernah kan? Nah, apalah negara? Negara. Apa yang kalian tahu tentang negara? Negara adalah organisasi kekuasaan, Pak. Kuasa. Tidak ada yang nyimak berarti. Nah, negara tuh menurut Robert McIver ngomong negara sebagai asosiasi atau organisasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Kekuasaan memaksa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur negara, salah satunya buat undang-undang, memungut pajak, memungut bea cukai. Nah, tujuannya maksud seperti itu biar negara tuh bisa jalan roda perekonomiannya. Kalau tidak ada pajak dan tidak dipaksa rakyat atau pengusaha bayar pajak, roda ekonomi tidak akan berjalan. Kalian kan nikmati juga kan dari hasil pajak itu kan, jalan, pendidikan, beasiswa dan sebagainya itu dari situ. Masuk subsidi BBM kan dari pajak. Menurut Mas Weber, negara itu adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekuasaan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Dan negara di sini sering dikali kita ini ya urusannya dengan pemerintah ya. Nah, Roger tahu ngomong sebagai alat agensi atau wewenang mengatur ya mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Alat yang ngaturnya itu ya pemerintah. Jadi intinya tuh negara itu ya lembaga yang melakukan penertiban di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang punya kekuatan fisik yang sah dalam suatu wilayah untuk ini ya persoalan bersama dalam masyarakat. Jadi intinya itulah kurang lebih kalau tidak ada pemerintahnya tidak akan berjalan dan negara itu pasti punya sistem hukum. Indonesia juga punya sistem hukum Anglo kontinental atau Anglo-Saxon kalau nggak salah. Nah kalian tanya nanti ini ya apa tuh yang ngajar sistem hukum tuh. Nah sistem hukum ini kan harus kalian tahu itu sebagai calon ilmuwan ya, calon ilmuwan atau sarjana administrasi negara itu harus tahu itu. Lanjut ya. Jadi unsur negara apa nih? Kalian sudah kemarin tuh sempat ini. Dapat meliputi adanya rakyat, wilayah, pengakuan dari negara lain, sama pemerintahan. Rakyat, wilayah, pengakuan dari negara lain. Sama betul. pemerintahan. Kita kemarin merdeka siapa yang ngakui negara kita merdeka kemarin? Jepang. Wow. India. Wow. Palestina, Pak.
Palestina, Samoa, Mesir, dan India. India sangat ngapo ngakui karena pada saat itu mereka kelaparan, Indonesia kirim bantuan pangan beras ya. Mereka berhutang budi sama gitu, akhirnya yuk pengakuan. Kalau wilayah negara Indonesia, wilayahnya di Indonesia aja atau di mana nih? Kalau negara Indonesia, dari mana nih wilayahnya? Dari Sabang sampai Merauke, Pak. Nah, pemerintah Indonesia bisa enggak mengatur Timor Leste? Ya, Nah, tidak, karena di wilayah yang sesuai ketentuan hukum ya. Penduduk Indonesia banyak. Ini yang mana nih? Penduduk yang mayoritasnya. Jawa, Pak, Jawa. 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 Jawa Yang sih. agamanya mayoritas Indonesia Islam, masyarakatnya Pak. beragama Islam. Islam. Islam berapa persen? Betina deh, lepas lah deh. Berapa persen nih penduduk Indonesia yang beragama Islam? Kalau di KTP ya banyak 88% Tapi yang Islam murni paling 10%. Tinju. Ya tak? 10% paling. Bener. KTP ya banyak, 88% ya KTP. KTP-nya kan 88%. Yang Islamnya paling 10%, sisanya Islam KTP. Bener gak? Benar, Pak. Bener, Pak. Karena banyak yang beragama Islam juga banyak yang jadi koruptor, ya agama kita nih, wongnya oknumnya bukan agamanya yang salah, oknumnya. Ya agama lain juga ada yang maling duit negara juga banyak kok. Kalau pemerintah berdaulat yaitu Jokowi ya, kalau saat ini gitu Jokowi dan dipilih berdasarkan hasil pemilu. Kalau tidak ada pemilu ya tidak bisa jadi pemerintah yang berdaulat. Kalau dia diguling ke hilang kedaulatannya ya, kalau diguling ke oleh rakyat macam Pak Harto dulu. Lanjut deh. Tujuan negara? Apa tujuan negara nih? Mensejahterakan rakyat. Yang cak mana? Memajukan kesusilaan sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Terus? Apa lagi? Pancasila tuh termasuk tujuan negara, ada, Pak? Itu falsafah negara itu. Oh, Falsafah negara, pedoman hidup gitu. Ideologi juga kita kalau kata ke ideologinya belum ideologinya nih. Ideologi sih, cuman tapi tidak keruan. Barat itu bukan tidak keruan sih. Belum diterapin ya di negara kita nih. Di negara luar tidak ada itu ideologi yang macam gitu nih, ideologi Pancasila. Tujuannya apa nih tujuan negara? Yang jelas itu masuk ideologi, cuman belum jelas baik diterapi, tidak keruannya tidak jelas di terapi apa tidak oleh pemerintah gitu kan. Karena banyak yang miskin nasi dah banyak kan miskin kan? Aman diterapin ya ideologi Pancasila tuh, tak banyak ego yang miskin. Rato ada adilnya. Eko no ini gitu. Hujan nggak di situ? Hujan, Pak. Hujan, deras. Pak. Di situ hujan nggak? Hujan, Pak. Jangan ya. Tiap hari jam 1, jam 2 belajar yang kalian mulai. Minggu kedua jam 3 lagi, Pak.
Apa nih? Tujuan negara. Nah, ini tujuan negara itu memajukan kesusilaan sebagai individu maupun makhluk sosial. Memungkinkan rakyat berkembang serta mengungkapkan daya cipta sebebas mungkin. Ciptakan di mana rakyat dapat mencapai keinginannya secara maksimal. Nah, untuk mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Sudah belum ini dilakukan pemerintah gitu? Taat sama Tuhan. Setengah saja, Pak. Tengah masih banyak maling duit negara Banyak tak? Banyak. Nah, Banyak juga utang, Pak. Banyak utang Yo, terus saja ya pas Covid kemarin Menteri Sosialnya korupsi, maling duit negara Jangan disebut korupsi, maling duit negara biar ini Kalau bahasa yang tuh orang-orang mandi itu jangan diperjelas dihalus-halus Kayak pekerja seks komersial tuh saja lonte Benar kan? Biar orang tuh ada efek jerah. Jadi kalau kayak gini kan koruptor. Ya koruptor kan nggak maling kan. Sama cak maling. Cuman kamu baik yang maling kan bahasa halus. Macam cak lonte kan. Bahasa halusnya. Ini pekerja seks komersial. Jadi dicap tuh begawe. Ya tak? Nah, maling duit negara. Bahasa halusnya koruptor. Benar. Jadi tambah banyak uang. Lemak bahasanya kan halus. Koruptor. Nah, negara kita ini pacak makso negara nih. Nah, makso mungut pajak. Jadi lanjut yang tujuan negara ini. Tujuan negara sosialis dia mensejahterakan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Mirip komunis juga kayak gini. Tapi di beta sosialis dia ini masih ada lah demokrasi, masih ada. Komunis tidak ada demokrasi dia. Kalau liberal dia bebas berpendapat, ekspresi, buat karya dan sebagainya. Kalau di Islam kan mencakup kesejahteraan ekonomi dan bebas berpendapat juga kalau Islam cuma dua kan ini. Kita ambil dua dulu kan. Kalau Islam kan dua kan. Dua apa sih kok? Kalau Islam. Dua. Kebebasan ada Islam. Kasih kebebasan berpendapat, ekspresi, ngasih ini ngasih hak karya wong dihargoi sosialis tinjau kesejahteraan. Ya, kalau negara Islam yang benar-benar Islam cuman kalau negara kita ini bukan negara Islam, negara hukum. Penduduknya banyak. Di KTP 88% Islam, tapi yang Islam asli 10%. Ya tak? Masih ada yang tak alak bayar zakat, yang masih yang nganai duit yang jadi rentenir. Ya tak? Banyak tak di kampung-kampung kita di Cedok? Banyak, yang nganai duit. Shadow. Banyak. Dibasmi kok, Pak. Ya banyak yang nganai duit tuh. Kalau tak percaya kalian boleh cek. Banyak Banyak, Pak. Nah, kalau negara ini dia sifat makso tadi ini. Nah, sifat dia ini makso ini biasanya dalam hal apa nih makso? Contohnya. Contoh negara bersifat memaksa. Contohnya yang cak mana? Contoh memaksa. Negara itu maksa. Contohnya yang cak mana? Dipaksa bayar pajak, Pak. Bayar pajak
Negara bisa memaksa. Negara memaksa ya. Memaksa Mempunyai kekuatan fisik secara legal, bayar Pak. memaksa rakyat bayar pajak ya. Pajak. Memaksa rakyat patuh sama Hukum. aturan atau undang-undang. Ya enggak? Undang-undang. Undang-undang atau peraturan pemerintah. Aturan pemerintah. Pajak nih banyak, guna pajak nih banyak enggak guna pajak? Banyak Pajak. Pak, 10%. Naik lagi malah 1%. Nah, itu gunanya untuk biaya pembangunan, subsidi minyak, untuk subsidi ke wong nggak mampu, ya. Wong yang berpenghasilan rendah, untuk buat jalan, untuk biaya kesehatan, untuk beasiswa pendidikan, dan sebagainya, itu dari pajak. Nah, negara juga bisa masuk rakyat bayar apa ya? Rakyat bayar Bisa balik lagi. bea dan cukai. Nah, bea cukai ini ya bea cukai, ya, bea masuk itu bagi pengimpor ya. Dibebankan sama pengim. Biasanya bea masuk nih barang impor ya. Nah, bea keluar biasanya barang apa nih? Barang ekspor. Kalau cukai? Impor. Cukai biasanya untuk Lokal. rokok dan minuman beralkohol. Negara ini banyak bayar pajaknya macam-macam ya. Ada yang namanya pajak ini ya, pajak apa nih? PPN pajaknya. Pajaknya ada PPN, Pajak kendaraan. PPH, NBM, PBB, dan lain-lain. Enggak? Ini kalau kalian belajar di ini ya, di keuangan negara ada yang bahas ini. Enggak tahu, ketemu enggak dosennya bahasa ini. Lanjut ya. Itu sebagai intermezzo ya. Nah, fungsi negara untuk apa? Halo? Fungsi negara, Wirasantia. Memajukan Apa Wirasantia? kesejahteraan sebagai Si negara. individu maupun Enggia, sebagai apa? makhluk sosial, Pak. Kedengeran nggak? Oh, itu tujuannya yang tadi. Itu tujuan. Melaksanakan ketertiban dan keamanan, Pak. Menciptakan kedamaian, Pak. Menegakkan keadilan, Pak. Menyejahterakan serta memakmurkan rakyat, Pak. Mengatur Terus apa masyarakat. lagi? Untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan. Melaksanakan ketertiban, Apa lagi? pertahanan dan keamanan.
Inilah ya. Tidak. Masih sejahtera belum negara kita nih? Belum, Pak. Belum di mananya? Belum Pak, karena masih banyak penduduk miskin yang belum terjamin hidupnya, masih banyak yang kurang pendidikan juga anak-anak bangsa. Nah, kalau ada yang maling duit negara, kalian tuh juga dapat duit, digaji. Karena Indonesia ini kan minyaknya kayo. Salah satu contoh di wilayah kita, di Musi Banyuasin, di Sumsel ya, perwakilan dari wilayah kita yang ada di Sumsel itu, penghasilannya sama cak Brunei. Tapi yang balik ke asal daerah tersebut, ya ke Muba, itu baliknya cuma 6-9%. Adil nggak menurut kalian? Disedot pusat 84,5% disedotnya. Adil nggak kira-kira? Balik ke daerah itu 6-9%. Ya, Pak. Adil nggak kira-kira? Bayangkanlah Brunei itu sama cak Muba hasil alamnya. Adil nggak kira-kira? Muba banyak jalannya hancur, banyak orang miskin di situ, adil nggak kira-kira? Ya, Tidak adil karena di pusat ini banyak yang garong, maling, mafianya banyak. Tidak ada yang ini apa yang negarawan, sudah di negara kita ini tidak ada lagi negarawan, politikus. Aduh, kalau politikus mikirin kepentingan diri mereka sendiri. Mafia ya banyak. Kita jadi rahasia umum. Makanya Indonesia ini banyak yang maling ya, maling duit negara tuh banyak. Ngakali duit negara tuh biar keluar tuh banyak akal mereka tuh. Kalau tidak ada maling uang negara, kalian bisa dapat bergaji per bulan berapa jutaan. Tidak perlu cari kerja dan bisa dapat buka usaha kan kalau ada duit dari negara kan, sama digaji kan, buka usaha rewek. Kenyataannya tidak dapat ya. Laksanakan ketertiban, nggak tertib belum negara kita nih, baik administrasi maupun tertib penataan tata kotanya maupun yang lain. Sudah belum? Nah, tertib kalau apa belum? Saya masih belum ya? belum, Tata kota tidak jelas. belum. Masih Kan melanggar. pedagang kaki lima banyak makan jalan, udah pedagang lah ya. Iya, Pak. Belum tertib nggak? Nertipi tukang Banyak parkir yang liar susah. lalu lintas. Enggak? Benar kan? Nertipi bangunan liar, nertip yang lain masih banyak. Ya enggak? Tertib administrasi juga kacau masih banyak belum. Administrasi pendudukan dan lainnya ya. Pendudukan tanah dan lainnya itu banyak. Karena banyak mafia juga di ngurusi tanah. Nah, pertahanan keamanan sudah bagus tuh negara kita nih. Pertahanan keamanannya. Pak, Bagus. belum. Belum, pertahanan masih adalah pesawat asing lewat dan pompak dulu ya. Pertahanannya masih kurang itu, peralatan senjatanya masih kurang, kurang canggih ya. Antisipasi bahaya dari negara luar masih belum bisa ya. Belum bisa diantisipasi. Kapal-kapal asing kadang lewat ya. Intelijen asing ya, lewat di wilayah Indonesia kadang-kadang lewat. Nah, kalau keamanan ya banyak maling masih ya. Masih problem juga ya, banyak maling garong ya. Banyak maling garong. Begal, Banyak masih Pak. copet. Masih banyak. Kok udah aman karena masalah ini tadi nah. Masalah kesejahteraan ini. Ya enggak? Ini kan nyebabi maling dan lain-lain kan enggak tertib kan? Ya enggak? Yang maling duit negara juga banyak. Jadi yang maling kelas teri ya banyak juga. Menjadi pelacur dan sebagainya. Aduh, Ditambah lagi Jadi, ya, nah, yang maling itu dinaik Pak gaji. Tidak mana lah Pak?
Maling duit negara. Iya, yang enggak Nah, yang dia enggak naik gaji ya, yang suruh enggak janganlah dimiskinkan. maling. Maling duit negara itu hukuman mati, selesai. Nah, berarti paling benar pemerintah. Hukuman mati kalau ini, kalau maling duit negara itu ya. Kalau maling yang biasa maling ayam, sudahlah damai lah ya. Dikasih ini dibina. Kalau yang maling uang negara tuh sudah kacau sebenarnya itu. Orang bisa jadi miskin pada efek dari itu tadi. Banyak itu orang maling duit negara itu koruptor ya. Keadilan jauh ya. Yang maling ayam 6 bulan, koruptor ber-BT 2 tahun. Adil lah kira-kira. Adil lah penegakan hukumnya. Enggak, Pak. Cara Enggak ekonomi ya jelas jauh juga gitu. Kurang pemerataan masih kurang. Banyak yang terpusat di Pulau Jawa masih. Di Indonesia Timur macam Papua masih belum ya, masih belum maju. Masih banyak kekurangan ya. Lah adil belum gitu? Belum ya? belum. Loh. Nah, apa yang kalian bisa tangkap hari ini kira-kira? Bahwa negara kita belum maju. Belum maju, belum sejahtera, tujuan fungsi negaranya belum. Kalau dari materi ini, pemerintahnya masih belum bisa ngatur urusan negara, masih banyak salah urus. Banyak ini banyak mafia juga masih. Karena sedikit yang ada negarawan, kalau mereka negarawannya banyak, ini bagus negara gitu. Nah, bentar lagi kan pemilihan kali ini kan, milih pemimpin negara kan, untuk ngatur negara, dan pemilu. Baik itu calon nomor 1 kan ada Anies, ada nomor 2 Prabowo, dan 3 itu Ganjar. Nah, itu bakal mimpin negara gitu. Tak ke negara kita fungsinya oleh tercapai belum nah gitu. Dari pemimpin itu lagi urusannya. Nah, visi misinya kan pasti ada lah visi misi untuk negara ini berfungsi kayak mana negara. Milih kan? Bentar lagi milih tak? Milih, Pak. Ya Pak, milih. Pilih lah gunalah hak pilihnya. Jadi bisa dapat pemerintahan yang berdaulat Kalau kalian milih sesuai hati nurani ya bagus itu. Jangan milih ikut-ikutan Karena pemimpin negara ini bila ngurusin negara itu presiden kalau gitu nih. Kalau di negara luar kan ngurusin negara itu Pak pemerintahannya Perdana Menteri ya. Ada kanselir, ada juga yang presiden juga ada mereka. Ada rajo juga ada ngurusi. Tergantung pemimpinnya lah. Mawa ke negara ini nak maju tidak, nak makmur ke rakyat, nak buat rakyat tertib, nak pertahanan keamanan bagus, keadilannya. Tergantung mereka selesai. Sudah ini mata kuliah apa kalian? Sudah ini. Sosial Budaya, Pak. Sosial budaya. Oh, Bu SK Iya, Iya, Pak. Ya. Intinya negara itu suatu alat atau agensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur negara yang punya kekuatan sistem hukum dalam melaksanakan penertiban atau pengaturan terhadap masyarakat di wilayah yang dipimpinnya Nah, fungsi negara tuh ya ini buat sejahtera, melaksanakan ketertiban, pertahanan, keamanan. Kalau tujuan tadi ya buat ini untuk memajukan kesusilaan, untuk taat pemimpinnya taat sama ini sama Tuhan yang ini tadi Tuhan
dan di mana rakyat itu bisa bebas berkembang, membuat daya ciptanya, daya cipta sebebas mungkin. Tujuan negara tadi. Intinya tuh negara tuh bisa bersifat memaksa ya, memaksa rakyat untuk bayar pajak, rakyat ialah termasuk pengusaha rakyatnya, bayar pajak, bayar cukai dan sebagainya. Karena negara tuh memaksa tuh karena mereka mempunyai kewenangan ya, kekuatan fisik juga yang dilakukan oleh pemerintah yang berdaulat. Kita siapa pemerintahnya? Setiap Jokowi ya? ingat dia Jokowi ya? rasanya kembali. Jokowi ya? Iya Pak, Jokowi Pak. Anies Pak, insya Allah. Mana Bos Sonia nih? Kurang lebih itu ya hari ini ya kita cukup sampai sini dulu ya. Ada yang tanya? Dari negara ini bisa ngurus kalau ya, termasuklah ngurus pemilihan umum juga ya. Dari KPU ya. Udah ada yang tanya? Udah ada, kita hari ini cukup sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian memilih Waalaikumsalam pemimpin warahmatullahi atau calon wabarakatuh. presiden ya untuk memimpin negara ya. Biar bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mewujudkan fungsi negara untuk memajukan sejahtera umum dan sebagainya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Pak. Baik, Terima kasih, Pak. Sama. Pak. terima kasih. Gitu, bentar ya. Keluarnya susah.